pagi, Bu, Bapak, silakan Pagi. duduk. Sebelumnya perkenalkan Bu, Pak, saya Rifani Dewi. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Nah, di sini saya ditugaskan untuk melakukan konseling nih pada ibu hamil di lingkungan sekitar sini. Nah, kalau boleh tahu dengan ibu dan bapak siapa? Dengan Vini dan dengan Otter. Oke. Otter. Ya, baik, dengan ibu Vini dan bapak Otter ya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu, Pak? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Bu. Ya, kalau boleh tahu Ibu Vini sudah memasuki usia kehamilan yang keberapa minggu, Bu? 2 bulan ya, sekitar 8 minggu ya. Baik, jadi 2 bulan sekitar 8 minggu ya. Apakah ada keluhan terkait masa kehamilan ini, Bu? Mual, terus malas makan juga Mbak. Jadi Ibu lagi di tahap mual juga dan malas makan juga ya. Lalu apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk keluhan tersebut? Ya saya makan yang saya suka aja sih Mbak. Kebanyakan itu yang masuk-masuk palingan. Baik, jadi Ibu kebanyakan makannya asam-asam ya, karena Iya. Ibu menyukai makanan yang asam-asam. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melakukan diskusi ya Bu, kita akan melakukan diskusi terkait keluhan Ibu tersebut. Iya. Mungkin waktunya sekitar 15 sampai 20 menit aja. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia. Ya, bersedia ya. Baik, terima kasih Ibu, Pak, Iya. Ibu dan Bapak. Jadi tadi kan sudah dikatakan kalau misalnya Ibu mengalami keluhan tersebut, Ibu biasanya mengatasinya dengan makan makanan yang Ibu sukai saja ya. Nah, apakah itu berdampak baik bagi Ibu? Ya lumayan sih Mbak, maksudnya ya daripada nggak masuk sama sekali kan, jadi ya yang penting ada makanan masuk aja, yang makanan-makanan saya suka aja gitu Mbak. Oke, baik. Saya. Ya. Jadi sebagai tanggapan, nah di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait keluhan Ibu ini. Nah, mungkin yang pertama ini saya akan memberikan video tentang perkembangan ibu dan janin. Jadi nanti kalau misalnya sepanjang video ataupun nanti ketika saya menjelaskan Ibu ada pertanyaan atau apapun itu, Ibu boleh langsung sampaikan saja ya Bu. Iya, oke Mbak. Ini. Nah, ini videonya. Kita simak dulu ya Bu. Minggu pertama sampai ke-12 atau 3 bulan pertama, organ tubuh dan kemampuan fisik janin semakin kompleks. Minggu pertama dan kedua, persiapan. Minggu pertama dan kedua kehamilan biasanya terlewat tanpa disadari. Hal ini terjadi karena sebenarnya moms belum benar-benar hamil, melainkan masih dalam tahap persiapan. Namun, moms mungkin merasakan beberapa gejala seperti ingin buang air kecil terus-menerus, cepat lelah, dan perubahan suasana hati. Minggu ketiga, pembuahan. Pada minggu ketiga terjadilah pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur dan sperma.
penjelasan video yang tadi telah saya paparkan mengenai perkembangan janin pada trimester 1 ya, pada usia kehamilan 1 sampai 12 minggu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Belum Kayaknya, sih, Mbak. Belum ya. Kalau Sudah untuk cukup saat ini, jelas. Iya jelas Mbak. Ya, oke, mungkin kita lanjut ke penjelasan berikutnya ya Bu, mengenai kebutuhan nutrisi ibu hamil serta dampaknya nih bila ibu tidak memenuhi kebutuhan nutrisi ibu Iya. ini. Oh ya, sebelumnya apakah ibu tahu manfaat dari memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil atau bapak tahu? Oh ya, untuk mencegah permasalahan saat kehamilan ya Mbak ya. Iya, Oh, iya iya. benar sekali Bu. Nah, jadi di sini saya mencantumkan beberapa manfaat nih untuk bila ibu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu. Yang pertama ini, bila terpenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janinnya ini, keadaannya bakal mencapai status gizi yang normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Kemudian selanjutnya dapat membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Dan yang tidak kalah penting ini, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah bayinya lahir, Bu. Ya. Nah, mungkin di sini saya akan memaparkan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil ya. Nah, di sini ada zat gizi yang diperlukan selama kehamilan, khususnya pada usia kehamilan ibu ya di trimester 1. Di sini ada zat gizi asam folat, asam lemak tak jenuh, vitamin B12 dan vitamin D, Bu. Nah, asam folat ini berfungsi untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak. Dan makanannya ini bisa ibu temukan pada sayuran berdaun hijau, tempe, serta serealia. Kemudian ada zat gizi asam lemak tak jenuh. Nah, fungsinya ini untuk tumbuh kembang dan sistem saraf pusat dan otak pada bayi dan janin ibu gitu. Nah, ibu bisa menemukan asam lemak tak jenuh ini pada ikan laut seperti tenggiri, kembung, ikan tuna, dan juga ikan tongkol. Kemudian ada vitamin B12 yang berfungsi untuk perkembangan sel janinnya, Bu. Nah, vitamin B12 ini bisa ibu temukan pada makanan hasil ternak dan produk olahannya, serta kacang-kacangan seperti kacang kedelai. Kemudian juga bisa ibu temukan pada tempe dan tahu, telur, daging ayam, keju maupun susu. Kemudian yang terakhir ini ada vitamin D, Bu, yang membantu menyerap kalsium dan mineral di dalam darah. Nah, vitamin D ini bisa ibu temukan di ikan salmon ataupun susu. Jadi susu ini juga sangat berperan penting ya, Bu, di kebutuhan nutrisi. Jadi ibu harus minum susu nih sama kehamilan ya, Pak. Ingatin ibunya untuk minum susu Sama hamil. ini ya Mbak ya, makan ikan laut terus Iya, gitu ya. makan ikan Tapi juga ya, Bu. tapi kalau perbandingannya Mbak, misalkan ikan laut kan banyak nih, ikan Iya. laut sama ternak tuh bagusan mana ya Mbak? Apa masih seimbang aja Eh, kah gitu? Iya, seimbang aja sih Pak. Ini karena kan ikan laut biasanya berisi asam lemak tak jenuh, dan hasil ternak ini berisi vitamin B12. Jadi bisa diseimbangkan saja gitu. Karena dua-duanya penting untuk ibu selama masa kehamilan ini. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada dampak nih bila kebutuhan nutrisi ibu tidak terpenuhi. Nah, yang pertama ini ada BBLR. Kemudian terjadi kerusakan struktur susunan saraf pusat. Kemudian bisa saja terjadi kelahiran prematur, keguguran, bahkan perdarahan, Bu. Kemudian juga bisa terjadi lahir mati, jadi bayinya tidak selamat, ataupun terjadi kelainan bawaan pada bayi. Itu. Mbak, itu BBLR tadi ya? Iya. Itu apa sih Mbak BBLR itu Nah, Mbak? jadi BBLR ini adalah berat badan lahir rendah, Pak. Jadi kemungkinan nanti bayinya ini lahir beratnya ini di bawah rata-rata, beratnya ini rendah. Biasanya sih untuk Normalnya berapa? normalnya 2,5 kg sampai 3. Jadi kemungkinan dia lahir bakal lebih rendah dari 2,5 itu, Pak. Oke Mbak. Ya, kurang makan. Iya, makanya ini kebutuhan nutrisinya juga harus diperhatikan ya, Pak, ini ibunya. Iya. Jadi makannya juga nggak boleh yang mau aja ya, Iya, mesti. nggak boleh asem-asem aja ya, Bu. Iya. Oke Mbak.
Ya, mungkin penjelasan ini cukup untuk penjelasan nutrisinya cukup. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan Ibu leaflet serta kartu. Nah, di sini ada leaflet makanan sehat selama kehamilan. Nah, di sini tercantum ada makanan yang dianjurkan, dihindari, jumlah kalori selama kehamilan, dan daftar makanan selama kehamilan. Jadi di sini ada jenis makanan yang dianjurkan, Bu. Jadi ada sumber zat tenaga, zat pembangun, dan juga zat pengatur. Untuk zat tenaga ini biasanya nasi, kentang, dan yang lainnya seperti yang karbohidrat ya Pak, Bu. Kemudian untuk sumber zat pembangunnya ini biasanya dilihat dari ayam, ikan, daging, telur, keju, susu, kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Kemudian untuk zat pengaturan ini dari sayuran hijau dan buah-buahan segar. Jadi kayak untuk tambahannya. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan atau diperhatikan nih, ibu harus minum air yang cukup. Biasanya kan 8-12 gelas per hari ya Pak. Kemudian membatasi makanan yang mengandung garam tinggi. Kemudian membatasi minum kopi dan teh nih. Ibu suka minum kopi nggak Pak? Ibunya suka, apalagi es kopi Mbak. Itu nggak boleh ya berarti ya? Iya, harus dibatasi ya Bu, karena kafeinnya ini tidak baik untuk ibu selama kehamilan. Tapi lebih baik dibatasi apa tidak sama sekali sih kalau es kopi gitu untuk pemakan? Apalagi es ya Pak, Nah, kayaknya iya, mungkin jangan dulu ya Bu selama kehamilan ini. Jadi ditahan dulu aja. Ya. Nah, selanjutnya ini memasak makanan secara matang. Jadi kalau misalnya ibu suka sushi itu ya biasanya yang matang aja gitu. Ya. Kemudian tidak mengonsumsi rokok dan alkohol. Nah, di rumah ini ada yang ngerokok nggak Bu? Atau Ada. bapaknya? Ada. Bapaknya ngerokok. Oh, bapaknya ngerokok. Ya mungkin juga bisa dikurangi ya Pak ngerokoknya, karena asapnya juga nggak baik nih untuk ibu. Itu lebih baik dihilangkan ya sebenarnya ya. Iya, untuk kesehatan Bapak juga. Tidak ada asap sama sekali Iya. kan, walaupun dikurangi asapnya masih ada tapi ya, kalau masak kan ada asapnya. iya, itu asap makanan bukan asap Boleh. rokok. Ya ini Beda bukan ya, cuma untuk ibu kandungannya. kalau misalnya ngerokok, untuk Bapak juga ya Pak, untuk kesehatan Bapak kan. Kalau misalnya mengurangi rokok kan juga untuk kesehatan Bapak sendiri kan. Iya, betul. Ya. Nah, di sini juga ada jumlah kebutuhan kalori. Nah, untuk ibu nih kan di trimester 1 ya. Ini ada 2000 kalori Bu. Umumnya sih kebutuhannya 2000 kalori. Nah, di trimester 2 kebutuhannya umumnya 2350 kalori, dan di trimester 3 2500 kalori. Iya, biasanya semakin tinggi trimester, semakin tinggi Banyak usia kalorinya. kehamilannya ini, kalori yang dibutuhkan ini semakin banyak. Nah, di sini juga udah ada daftar makanannya Bu. Seperti makanan pokoknya ini untuk nasi 3/4 gelas ini 175 kalori. Nah, kan Ibu kebutuhannya di trimester 1 2000 kalori ya Bu. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan kartu untuk Ibu isi. Nah, nanti di sini Ibu bisa bawa ke rumah nih Bu. Ini bisa Ibu tempelin di kulkas. Jadi ini juga ada makan pagi. Pokoknya apa, di sini kan ada makanan pokok. Kemudian ada sayuran. Ada sayurannya apa, kemudian ada lauk, buah-buahan, dan juga tambahan atau snacknya. Nah, Ibu bisa sesuaikan saja kalorinya, jadi jangan makan makanan yang hanya Ibu sukai saja gitu. Nah, ini nanti Ibu bisa bawa ya, bisa Ibu tempelkan di kulkas atau dimanapun itu. Jadi ini mengingatkan Ibu nih pagi makan apa, ya sudah terjadwal gitu Pak. Kalorinya cukup. Ya, jadi Bapak juga bisa membantu ibunya dalam membuat jadwal biar sesuai dengan kalori, terpenuhi kalori sesuai yang dibutuhkan. Iya. Ini 2000 ini per hari ya Mbak? Iya, per hari Pak. Terus ini ngitungnya gimana? Misalkan sehari nih, sehari kan aku harus 2000 nih ya. Terus ngitungnya gimana nih? Misalkan Iya, misalnya untuk makanan pokok, misalnya Bapak makan nasi 175 kalori kan, 3/4 gelas.
atau 100 gram. Kemudian sayurannya kan misalnya bapak makan, ibunya makan ayam, kemudian kan bisa ditambah bayam bisa ditambahkan dengan tomat gitu kan Pak. Itu 200. Iya, ini kan 100 gram ini 25 kalori, berarti bisa jadi 50 kalori kalau ada tambahannya gitu loh Pak. Oh, kalau Iya. kalau bayamnya 100 gram terus 25 kalori 25 kalori, ditambah hitungannya. tomat gitu. Ya. jadinya 50, 200, jadinya 25. Iya. Oke, terus Ya, jadi sesuaikan saja dengan kebutuhannya gitu. Iya. Jadi nggak kayak yang harus satu gitu. Ibu bisa tambahkan, ya Kak. oke. Oke. Mungkin diskusi kita cukup sampai sini aja ya Pak Bu Nani. Ibu dan Bapak bisa bawa ke rumah. Ya bisa bawa ke rumah. Oke. Terima kasih Mbak. Jadi ini nanti memudahkan saya juga ya dengan paduan yang ada Iya, di sini ya iya. untuk daftar-daftar sumber-sumber vitamin dan lainnya juga Iya. ya untuk mencukupi kalori saya. Seperti itu. Baik. Kalau Terima gitu. kasih loh Mbak. Iya. Iya. Ya baik Ibu, setelah tadi kita sudah melakukan diskusi ya Bu Pak, gimana nih perasaannya Bu? Saya senang sih karena mendapatkan ilmu tambahan ya yang awalnya saya tidak terlalu ngeh, jadi sekarang jadi makin tahu dan ya untuk berapa kalori yang dibutuhkan dan makanan-makanan apa saja yang memang harus diprioritaskan untuk kelancaran kehamilan saya ini. Seperti itu Mbak. Iya baik, ya, dan terima kasih Ibu sebelumnya. Oke baik. Jadi Ibu bisa sebutkan kembali beberapa hal penting terkait kehamilan Ibu nih khususnya pada trimester 1 ini. Kan saya sebelumnya memang tidak suka ikan ya, Iya. tapi saya harus banyak makan konsumsi ikan, terutama ikan tongkol, ikan gembung, dan yang pasti saya juga suka kopi sebelumnya dan saya juga harus mengurangi kopi karena kafeinnya juga tidak bagus untuk kehamilan saya, dan suami saya juga seharusnya harus bisa mengurangi rokok ya karena itu juga dampaknya bisa untuk di kehamilan istrinya ini. Iya. Seperti itu, Mbak. Iya benar sekali Ibu, dan juga jangan lupa Ibu untuk mengkonsumsi susu, kemudian mengkonsumsi air mineral yang cukup ya Bu, sekitar 8 sampai 12 gelas per hari. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau Bapak tanyakan? Belum sih. Mungkin Betul, ini betul. ya apa mau ya kalau ada yang bingung lagi kalau sekarang kan mungkin Iya. masih inget nih gitu kan tadi baru Nanti kalau dijelasin. ada yang- Cuma mungkin kalau besok atau lusa minggu depan kelupaan gitu kan. Nanti kita bisa kontak Mbak Iya, ya nanti akan saya berikan kontak saya ya Bu, Pak. Baik Mbak, terima kasih. Ya mungkin untuk hari ini sudah selesai ya Bu, sampai di sini. Iya. Mungkin 2 minggu atau minggu depan saya akan kembali lagi untuk berdiskusi lagi Bu Oh, mengenai oke. perkembangan kehamilan Ibu. Iya, boleh Mbak. Ya, Terima kasih loh Mbak. ya sama-sama Ibu. Oke Bapak, Ibu, terima kasih atas waktu dan kedatangannya ya. Semoga Bapak, Ibu, dan juga Janin selalu diberikan kesehatan. Ya sampai bertemu di lain waktu Ya, Pak. terima Bu, kasih ya, terima kasih Mbak. banyak. Terima kasih banyak. Ya.